Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Alfiana dari kelompok 2, ruang kolaborasi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dilema etika kenaikan kelas. Pak Chandra mengajar siswa kelas 5 pada akhir tahun pelajaran. Sekolah mengadakan rapat kenaikan kelas yang melibatkan kepala sekolah, wali kelas, dan semua dewan guru. Tujuan rapat untuk membahas laporan hasil belajar murid selama 1 tahun ajaran dan menentukan kriteria kenaikan bagi setiap siswa. Pak Chandra memiliki siswa yang nilainya belum memenuhi standar penilaian. Hampir di semua mata pelajaran belum mampu untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Namun kepala sekolah memberikan perintah kepada dewan guru untuk memberikan nilai sesuai dengan standar penilaian semua siswa tanpa terkecuali. Itu artinya bahwa permintaan kepala sekolah untuk menaikkan seluruh siswa. Di sisi lain, pemerintah telah mengeluarkan aturan bahwa anak-anak tidak boleh putus sekolah. Hal ini menjadi dilema. Jika ada siswa yang tidak naik kelas, maka akan menjadi malu sehingga tidak semangat sekolah sehingga dikhawatirkan bisa putus sekolah. Guru juga merasa dianggap sebagai guru yang belum mampu dan kurang berkompeten dalam mengatasi pembelajaran siswa. Jika siswa yang nilainya di bawah standar penilaian naik kelas, maka menjadi tantangan etika bagi guru dan siswa akan kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Selain itu, tindakan tersebut menunjukkan pelanggaran prinsip penilaian yang adil. Namun, perintah dari kepala sekolah tentang siswa tidak boleh tinggal kelas menjadi faktor-faktor dalam pengambilan keputusan ini. Analisis kasus, paradigma dilema etika, prinsip dilema etika, 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Paradigma dilema etika, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Pak Chandra ingin memberikan nilai sesuai kemampuan siswa. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian yang adil. Maka siswa yang nilainya belum memenuhi standar penilaian tidak naik kelas. Namun dari pertimbangan atas perintah kepala sekolah, Pak Chandra merasa siswa tersebut harus naik kelas agar tidak berdampak negatif bagi siswa seperti putus sekolah. Hal ini menunjukkan rasa kasihan dari Pak Chandra terhadap siswa tersebut. Prinsip dilema etika, berpikir berbasis rasa peduli. Pak Chandra merasa siswa tersebut harus naik kelas agar tidak berdampak negatif bagi siswa seperti putus sekolah. Hal ini menunjukkan rasa peduli terhadap masa depan siswa meskipun tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam penilaian. 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Nilai keadilan, Pak Chandra ingin memberikan nilai sesuai dengan kemampuan dan prestasi siswa. Hal ini sejalan dengan prinsip penilaian yang adil. Namun jika siswa yang nilainya belum memenuhi standar, maka mereka harus tidak naik kelas. Selanjutnya, nilai yang bertentangan yaitu kemanusiaan. Di sisi lain, Pak Chandra merasa kasihan jika siswa tersebut tidak naik kelas karena kekhawatiran akan berdampak negatif pada masa depan mereka, seperti putus sekolah. Hal ini menunjukkan rasa peduli Pak Chandra terhadap kesejahteraan siswa. Langkah pengujian pengambilan keputusan yang kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat. Yang terlibat dalam situasi ini adalah kepala sekolah, guru, siswa, dan wali murid. Langkah pengujian pengambilan keputusan yang ketiga yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Laporan hasil penilaian dari siswa yang belum memenuhi standar penilaian dalam rapat akhir tahun pelajaran. Yang kedua, kepala sekolah memerintahkan agar semua guru memberikan nilai di atas standar penilaian sehingga semua siswa naik kelas. Langkah pengujian pengambilan keputusan yang keempat yaitu pengujian benar atau salah. Uji ilegal, tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi ini. Yang kedua, uji regulasi atau standar profesional. Dalam konteks regulasi atau standar profesional, tindakan yang diambil dalam memberikan nilai tidak sesuai standar penilaian dan dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik dalam profesi pendidikan. Standar profesional pendidikan menekankan pada penilaian yang objektif dan adil sesuai prestasi siswa. Uji institusi. Pak Chandra merasa jika menaikkan siswa yang tidak memenuhi standar penilaian maka hal tersebut tidak adil bagi siswa yang lain yang bekerja keras untuk memenuhi standar penilaian dari guru. Selanjutnya, uji publikasi. Dalam situasi ini publikasi tidak diperlukan. Yang keempat, yang selanjutnya, uji panutan atau idola, keputusan yang diambil untuk menaikkan kelas sebagai wujud rasa kemanusiaan agar tidak putus sekolah. Langkah pengujian pengambilan keputusan yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang sesuai dengan pengujian benar lawan benar adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Langkah pengujian pengambilan keputusan yang keenam yaitu melakukan prinsip resolusi, yaitu prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Langkah pengujian pengambilan keputusan yang ketujuh yaitu investigasi opsi trilema.
yaitu keadilan, kemanusiaan, dan kompromi, di mana akhirnya Pak Chandra memutuskan untuk mencari jalan tengah dengan tetap menaikkan kelas siswa yang belum memenuhi standar, namun juga akan berusaha meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah. Buat keputusan. Dalam situasi ini, Pak Chandra memilih untuk mengikuti prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa jika anak tersebut tidak naik kelas, maka akan merasa malu dan ingin putus sekolah. Sementara itu, pemerintah juga telah mengeluarkan aturan bahwa anak-anak tidak boleh putus sekolah, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sindiknas Pasal 6 Ayat 1 menetapkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Langkah pengujian pengambilan keputusan yang ke-9 yaitu lihat lagi keputusan dan refleksikan. Setelah merenungkan kembali keputusan yang telah dibuat, Pak Chandra menyadari bahwa keputusan tersebut memang tidak mudah, tetapi mencerminkan kompromi yang memperhitungkan berbagai faktor. Meskipun memberikan nilai kepada siswa yang tidak memenuhi standar penilaian mungkin tidak sepenuhnya adil, mematuhi aturan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun juga memiliki dampak positif dan jangka panjang. Namun Pak Chandra juga akan berusaha lebih keras untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah. Dalam situasi seperti ini memang tidak ada solusi yang sempurna, tetapi dengan menjaga keseimbangan antara aturan pemerintah, kepentingan siswa, dan prinsip penilaian yang adil, Pak Chandra berharap dapat mengambil langkah terbaik untuk kebaikan semua pihak. Hal menarik dan tak terduga. Hal menarik yaitu nilai kemanusiaan lebih diutamakan pada kasus tersebut karena menyangkut masa depan anak. Kemudian hal yang tak terduga yaitu akan terjadi kasus yang sama setiap tahunnya apabila tidak ditangani dengan baik. Kesimpulan, tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus apakah tepat atau belum, mengapa? Pengambilan dan pengujian terhadap kasus yang dipilih sudah tepat karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Masih adakah pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang di benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Tidak ada pertanyaan lanjutan dan keputusan tersebut sudah tepat. Bagaimana kriteria kenaikan kelas yang ditemukan dari sekolah Pak Chandra dengan melihat situasi yang terjadi? Jawaban Pak Chandra yaitu kriteria kenaikan kelas di sekolah Pak Chandra yaitu 1. Pencapaian akademik, 2. Prestasi dan partisipasi, 3. Aspek sosial dan perilaku, 4. Penilaian dari guru, 5. Rapor dan capaian kinerja, 6. Pertimbangan-pertimbangan yang berpihak pada murid dan nilai-nilai kebajikan. Di sini artinya meskipun murid itu nilainya di bawah kriteria penilaian, tetapi perlu dipertimbangkan yang mengutamakan kepentingan murid dan nilai-nilai kebajikan, yaitu diantaranya agar anak tidak putus sekolah dan lebih bersemangat dalam belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Agus yaitu apakah kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika? Jawaban dari Bu Silvi yaitu kasus tersebut merupakan dilema etika karena situasi benar lawan benar, yaitu benar apabila Pak Chandra melakukan penilaian sesuai dengan prinsip keadilan, dan benar pula jika hasil pertimbangan dan perintah dari kepala sekolah untuk menaikkan seluruh siswa karena mempertimbangkan semangat siswa, kepentingan siswa, dan agar siswa tersebut tidak putus sekolah. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Agus, bagaimanakah dampak positif dan tantangan setelah pengambilan keputusan untuk menaikkan kelas dengan pertimbangan prinsip penilaian yang adil dan perintah kepala sekolah? Yaitu jawaban dari Pak Chandra yaitu dampak positifnya keputusan Pak Chandra untuk tetap menaikkan kelas siswa yang belum memenuhi standar penilaian dapat berdampak positif pada masa depan mereka dengan tetap menjaga semangat belajar dan mencegah putus sekolah. Kemudian tantangan pembelajaran selanjutnya yaitu Pak Chandra dan guru yang lain harus meningkatkan efektivitas pembelajaran agar siswa yang dinaikkan kelas dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Pertanyaan dari Pak Agus, bagaimana kriteria kenaikan kelas yang ditentukan dari sekolah Pak Chandra jika melihat situasi yang terjadi? Situasi yang dialami Pak Chandra merupakan dilema etika di mana Pak Chandra melakukan penilaian sesuai dengan kemampuan siswa, yaitu ada satu siswa yang berada di bawah standar penilaian.
maka Pak Chandra memutuskan untuk tidak menaikkan kelas. Hal tersebut benar jika dilakukan oleh Pak Chandra sesuai dengan kode etik profesionalisme dalam prinsip penilaian dan pemerintah dari kepala sekolah agar semua siswa diberi nilai di atas kriteria sehingga dapat naik kelas, agar tidak terjadi hal yang dikhawatirkan yaitu putus sekolah. Masukan dari Pak Imron yaitu ada beberapa kriteria kenaikan kelas yang dapat digunakan satuan pendidikan, diantaranya yaitu mempertimbangkan laporan hasil belajar siswa. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak